Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Satria Pratama dari SMK IT Aljanediah. Di sini saya akan menjelaskan tentang IP address dan subnetting. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai saja. Yang pertama, apa itu IP address? IP address adalah nomor unik yang diberikan pada setiap perangkat yang terhubung ke internet atau jaringan, yang berfungsi seperti alamat rumah agar data bisa dikirim dan diterima dengan benar. Sedangkan subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat jaringan skala cukup luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP kelas A, B, C yang sudah diatur. IP address juga dibagi dua, yaitu IP address class pool dan IP address classless. IP address class pool adalah sistem pembagian IP yang menggunakan kelas tetap untuk menentukan network ID dan host ID tanpa memperhatikan subnet mask tambahan. Sedangkan classless adalah sistem yang tidak lagi terikat pada kelas IP tertentu, melainkan menggunakan CIDR, classless inter-domain routing, untuk menentukan network dan host dengan prefix. Teknik classless juga ada dua. Yang pertama itu CIDR atau Classless Inter-Domain Routing, merupakan metode pengelompokan IP yang efisien karena meninggalkan sistem kelas tradisional demi fleksibilitas yang lebih tinggi. Dikenal juga dengan istilah supernetting. Metode ini memungkinkan pengelolaan subnet dalam berbagai ukuran melalui penggunaan notasi yang lebih ringkas, sehingga mempermudah administrasi jaringan dan penulisan subnet mask. Yang kedua yaitu VLSM atau Variable Length Subnet Mask, merupakan pengembangan lebih lanjut dari konsep subnetting tradisional. Di dalam VLSM, subnetting dilakukan berdasarkan jumlah host yang dibutuhkan untuk setiap subnet, sehingga memungkinkan penggunaan subnet yang lebih efisien daripada subnetting klasik. Pada VLSM, setiap subnet bisa memiliki ukuran subnet mask yang berbeda, tergantung pada jumlah host serta sesuai dengan kebutuhan masing-masing subnet tersebut. Nah, sekarang kita akan mempelajari konsep perhitungan CIDR. Di sini sudah ada rumusnya dan satu soal. Di sini ada nomor 108, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Nah, 128 ini dimulai dari slash 25 sampai seterusnya sampai ke slash 32. Kenapa 32? Karena IP address itu memiliki 4 oktet yang masing-masing oktetnya itu memiliki 8 bit. Jika kita tambahkan ke empat-empatnya ini, IP address berarti memiliki 32 bit. Ini dimulai dengan slash 25 karena kalau kita menggunakan IP kelas C yang tersisa dari oktet ini yang kosong itu oktet yang terakhir. Jika ini 32 bit, berarti ketiga ini ditambahkan atau yang digunakan oleh IP kelas C itu ada 24. Jadi yang terakhir itu dimulai dari 25 sampai ke 32. Di sini kita sudah mengetahui slash 25 itu 128. Jadi bagaimana kalau kita ganti dengan slash 27. Nah, kalau 18 ini dimulai dengan slash 25, berarti slash 27 itu dari itu. Tadi slash 27 itu adalah 32. Jadi kita tambahkan 18, 64, 32 ini. Ditambah seperti ini. Nah, hasil dari keseluruhan ini adalah 224. Jadi slash 27 ini adalah 224.
perhitungan CIDR. Sekarang kita akan berlanjut ke konsep perhitungan VLSM. Nah, sekarang kita akan mempelajari konsep perhitungan VLSM. Sebelumnya, VLSM itu kan mencari subnet mask, network block subnet, host, broadcast. Nah, apa sih semua itu? Yang pertama, subnet mask adalah identitas atau batas wilayah dari sebuah jaringan IP. Lalu network box subnet, alamat pertama dalam subnet berfungsi menandai jaringan. Kalau host adalah alamat IP yang dipakai perangkat seperti PC, server, dan lain-lain dalam jaringan. Sedangkan broadcast adalah alamat terakhir dalam subnet, digunakan untuk mengirim pesan ke semua host dalam jaringan. Ini sudah ada rumus-rumus dari network busnet, yaitu 256 dikurangi total IP sama dengan X. 2N sama dengan N. Nah, N-nya itu adalah pangkat ya. Lalu rumus host yaitu 2H dikurangi 2 sama dengan H. Lalu broadcast, H dikurangi 1 sama dengan B. Di sini saya sudah siapkan satu soal yang akan kita pelajari, yaitu soalnya 192, 16, 12, 90/27. Kita akan menghitung ada di network berapa IP ini. /2. Nah, karena 128 ini dimulai dari /25, jadi kita hitung /25, 26, 27. Dan jika kita tambahkan, hasilnya adalah 224 seperti yang kita sudah ketahui. Terus angka-angka yang kosong ini gimana? Kita kasih tanda 0 saja di atasnya karena bakal berhubungan dengan rumus yang lain. Nah, karena kita sudah mengetahui ini 224, jadi 256 dikurangi 224 hasilnya adalah 32. Lalu di sini ada 2N. 2N itu adalah pangkat, berarti 2 pangkat berapa? Pangkat angka 1 ini. Jadi karena angka satunya ada 3, jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kok bisa jawabannya ada 2? Nah, yang ini kita akan lanjut ke tabel nanti ya. Dan kita akan lanjut ke rumus host. Nah, rumus host di sini 2H dikurangi 2 sama dengan H. H di sini adalah 0 yang ada di atas ini. Nah, karena 0-nya di sini itu 5, jadi kita di bawah ya. 2 pangkat 5 dikurangi 2. 2 pangkat 5 itu 32. Dikurangi 2 berarti 30. Kita lanjut ke broadcast. Broadcast itu rumusnya adalah host dikurangi 1 sama dengan B. Karena hostnya tadi adalah 5, jadi 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Jadi broadcastnya adalah 4. Nah, sekarang kita lanjut ke tabel untuk jawaban dari pertanyaan ini. Di sini sudah ada tabelnya, yaitu ada network, ada host, dan juga broadcast. Tadi kan jawabannya ada 2, 32 sama 8. 32 ini kita pangkatkan 8 kali ke bawah, dimulai dari 0 sampai 225. Untuk perhitungan host, yaitu angka setelah network dan angka sebelum broadcast. Di sini kan hostnya 1 sampai 30. Nah, 1 ini angka setelah network dan 30 ini angka sebelum 31 atau broadcast. Nah, seperti
seperti itu teman-teman kira-kira. Nah, untuk selengkapnya kita akan lanjutkan ke implementasi di Cisco Packet Tracer. Nah, di sini sekarang kita sudah ada di Cisco Packet Tracer-nya. Di sini ada 6 PC, 2 switch, dan 1 router. Pertama kita masukkan IP address ke masing-masing PC-nya. Yaitu 192.16.12.1. Nah, untuk subnet masknya kita gunakan 224. Lakukan hal yang serupa ke PC lainnya. Karena PC ini berada di ruangan yang berbeda, maka kita masukkan blok subnetnya yang berbeda karena ketiga PC tadi berbeda, yaitu seperti ini. Tapi untuk subnet masknya tetap sama ya, yaitu 224. Kita lakukan hal yang sama ke dua PC lainnya. Sekarang kita coba pingkan dulu untuk mengetahui apakah sudah terhubung atau belum. Nah, karena tulisannya reply berarti kita sudah terhubung. Nah, karena tadi semuanya sudah terhubung, sekarang kita coba hubungkan PC dengan box subnet ini dengan PC yang memiliki box subnet yang berbeda. Kita pencet router, lalu config. Pertama kita on-kan dulu ya. Nah, on, lalu on. Nah, jika sudah di-on-kan, lalu kita ke CLI, lalu ketik enter interface G0/0, lalu enter IP address, lalu masukkan IP addressnya itu 192.16.12.30 dan masukkan subnet masknya yaitu 255.224, lalu enter. Kita ketik lagi interface G0/0, lalu enter, lalu IP address, masukkan lagi 192.16.12.62, lalu masukkan subnet masknya 255.224, lalu kita enter. Nah, jika sudah, kita kembali ke config untuk melihat apakah sudah terhubung. Nah, yang ini sudah
62. Enter. Selanjutnya kita akan mengatur default gateway kita. Singkat saja menjadi DG. Apa itu DG? DG itu adalah alamat IP yang kita setting pada router tadi, yaitu 192.16.12.30 untuk PC 0 sampai PC 2. Untuk PC di blok subnet yang ini, DG-nya itu 192.16.12.62. Jika sudah, kita akan coba ping. Caranya seperti ini. Kita masuk ke PC 0, IP configuration, lalu kita masukkan 192.16.12.30. Jika sudah, kita akan coba ping dari blok subnet 1 ke blok subnet yang ini. Misalnya dari PC 0, kita masukkan ke PC 3. Nah, begini. Ping 192.16.12.33. Bentar. Kita tunggu sebentar. Nah, jika tulisannya request timeout, kalian tunggu saja karena pasti akan berhasil. Mungkin segitu saja untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're